Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan sekalian wal akhwat hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam Ahad ya, di malam Ahad, malam yang ke-25 di bulan Safar 1448 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali di akhir pekan ini kita berjumpa, bermajlis untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah, mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, dan juga guna kita mengkaji secara bersama hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan fadail a'mal, keutamaan amal-amal soleh, dan beliau beri judul kitabnya dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir dalam pembahasan kitab ini, kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan berpindah pada kitab yang baru, pembahasan yang baru, yaitu kitab Al-Azkar, kitab tentang zikir-zikir. Dan tampaknya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan secara khusus terlebih dahulu salawat sebelum menyebutkan secara umum keutamaan zikir. Padahal di satu sisi salawat juga termasuk bagian zikir. Salawat adalah bagian daripada zikir. Dan bab sebelumnya juga adalah pembahasan tentang hamdalah atau alhamdu. Itu juga salah satu zikir yang sangat utama. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah menyebutkan dua bentuk zikir secara khusus, beliau akhirnya menyebutkan secara umum zikir ya, zikir atau keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja masih banyak sekali jenis-jenis zikir yang bukan hamdalah dan bukan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan kita akan mendapatkan dalil-dalil yang menunjukkan dia adalah ibadah yang paling mulia, ya, ibadah yang paling mulia, dan memiliki beberapa keunikan, keistimewaan, kekhususan. Di antaranya kita tidak dapatkan dalam Al-Quran ayat-ayat
yang memerintahkan dan menganjurkan untuk kita ibadah dengan banyak kecuali zikir. Tidak kita dapatkan dalam Al-Quran sumu sauman kathira, zakku zakatan kathira, sallu salatan kathira, hajju atau hujju hajjan kathira. Ya, tidak kita dapatkan dalam Al-Quran perintah banyaklah solat, banyaklah puasa, banyaklah haji, banyaklah sedekah, banyaklah ini dan banyaklah itu. Kita tidak dapatkan perintah secara khusus untuk memperbanyak ibadah-ibadah, melainkan ibadah zikir. Bahkan hampir-hampir setiap ada pembahasan tentang zikir selalu diingatkan bahwa zikir ini harus banyak-banyak, tidak boleh tanggung-tanggung. Maka kita akan dapatkan dalam Al-Quran uzkurullaha zikran katsira wadzakirina allaha katsira wadzakirat. Dan masalahnya adalah ini pembeda ya, pembeda antara ibadah-ibadah orang-orang munafik ya dengan yang lainnya. Juga di antara keistimewaan ibadah zikir adalah dia diperintahkan dalam segala keadaan. Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Dan Allah telah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang ulul albab yang bertafakkur dan berzikir, menggabungkan antara zikir dan fikir. Kapan itu? Apakah nanti dalam posisi yang ideal, posisi berdiri? Ternyata tidak. Qiyaman, dalam keadaan berdiri berzikir. Wa qu'uda, dalam keadaan duduk juga berzikir. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring pun berzikir dianjurkan. Jadi dia seluruh keadaan kita dianjurkan untuk berzikir. Makanya tidak kita tidak dapatkan keadaan kita kecuali kita di sana bisa berzikir ya, kecuali kalau kita mungkin sudah di tempat ya akramakumullah buang hajat umpamanya. Tapi sebelum kita masuk ke toilet kita dianjurkan berzikir. Setelah kita keluar pun kita dianjurkan berzikir. Dan apa saja aktivitas kita, mau keluar rumah, mau masuk ke rumah, baru bangun tidur, mau tidur, seluruhnya ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu As-Salah rahimahullah ta'ala, bahwa makna zikir yang banyak itu adalah kita melakukan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW dalam semua keadaan. Jadi jangan karena bilang zikir banyak berarti kita buat zikir-zikir yang tidak ada contohnya, yang tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya. Tidak. Kalau kita iltizam, kita disiplin, mencukupkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sudah sangat cukup. Kenapa lagi gerakan aktivitas tanpa zikir? Semuanya ada. Ya, silahkan ditanya, pasti ada zikirnya di situ. Apa saja? Ada zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ini adalah tujuan dari seluruh ibadah, dan ibadah menjadi mulia ketika diperbanyak zikirnya. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita melempar jumrah, semuanya itu adalah tujuannya kelihatan gerakan-gerakan fisik, tawaf, sa'i, melempar jumrah, liiqamati zikrillah. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Maka orang yang paling afdal dalam berhaji adalah orang yang paling banyak zikirnya. Dan kata Ibnu Qayyim, orang yang paling bagus puasanya adalah yang paling banyak zikirnya pada saat puasa. Orang yang paling bagus jihadnya adalah orang yang paling banyak zikirnya pada saat jihad.
dan demikian seterusnya. Orang yang paling bagus salatnya adalah yang disebutkan dalam hadis, orang yang paling atwaluhum kunutan atau orang yang paling lama berdiri maksudnya paling lama berdirinya bacaannya, dan bacaan adalah zikir. Dan semua ibadah-ibadah itu tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah yang sangat mulia yang tidak sepatutnya kita lalaikan, ya, tidak sepatutnya kita menjadi al-ghafilin. Apatah lagi kita harus jujur bahwa anggota tubuh kita yang paling sering kita aktifkan adalah lisan kita, dan itu inti zikirnya tentu saja harus juga dengan hati kita, dan itu adalah asal, lalu dilanjutkan dengan lisan, lalu kita juga amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi di antara yang paling menjadi faktor utama adalah lisan ini, dan lisan ini anggota tubuh kita yang paling aktif sebenarnya, yang paling sering kita gerakkan, yang paling sering kita fungsikan. Cuma sayangnya kadang untuk ketaatan kepada Allah berupa zikir kita agak malas, tapi untuk gibah, untuk cerita yang tidak ada manfaatnya, untuk dusta dan sebagainya kita begitu aktif. Pas disuruh zikir malas, ya, Allahul musta'an. Maka seharusnya kita tidak lalai, ya, dalam melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit kadang tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin yang paling mungkin untuk dia lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ulama kita sangat memperhatikan ibadah ini, ya. Makanya sejak dahulu ulama telah menulis buku-buku tentang zikir. Namun di antara buku zikir yang paling direkomendasikan adalah buku yang berjudul Al-Azkar. Al-Azkar itu jamak dari zikir jamaknya azkar. Dan penulisnya sama dengan penulis buku kita ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, di antara buku zikir yang paling lengkap adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berjudul Al-Azkar. Dulu salah seorang ustaz kita, Ustaz Mansur Salim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, mengatakan kepada kita bahwa di antara pesan kiai-kiainya di pesantren, beliau dulu alumni Gontor, di antara pesan dari kiai-kiainya beliau adalah bi'il izar washtadil azkar. Bi'il izar, artinya jual izar, jual itu sarungmu, washtadil azkar, beli kitab azkar. Artinya jangan banyak pakaian kita baru kitab azkar tidak ada, ya. Artinya begitu pentingnya Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini buku sangat penting. Cuma memang masih ada beberapa hadis-hadisnya yang diikhtilafkan oleh ulama kita tentang kesahihannya, tapi itu juga telah dijelaskan oleh beberapa ulama-ulama. Tapi intinya bukunya sangat bagus. Dan yang kedua adalah kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Wabilus Sayyib, ya, Al-Wabilus Sayyib. Kita sebutkan Imam Nawawi pertama, kan yang paling terkenal dan juga lebih dahulu daripada Imam Ibnu Qayyim, ya. Imam Nawawi wafat tahun 676, Al-Imam Ibnu Qayyim wafat tahun 751 Hijriah. Al-Wabilus Sayyib, kitab ini juga kitab yang sangat baik dalam masalah zikir, dan banyak hal-hal yang tidak sempat disinggung oleh penulis-penulis sebelumnya dan beliau sebutkan, ya. Di antara keutamaan di antaranya adalah beliau sebutkan sekitar 70-an, ya, keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kemudian sudah diterjemahkan, ya. Bagus dibaca itu. Dan di sana banyak pesan-pesan yang sangat penting. Dan untuk kalangan mutaakhirin, kalangan ulama-ulama kontemporer yang simple, yang buku kecil adalah Hisnul Muslim, ya, Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Karena memang zikir itu benteng. Ketika ada orang oleh setan,
bahkan dikuasai oleh manusia, mungkin karena lemah zikirnya. Maka sangat tepat kalau dinamakan hisn. Hisn itu benteng al-muslim. Bentengnya seorang muslim adalah zikir kepada Allah Subhanahu. Buku kecil tapi sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat. Tapi beliau cuma sebutkan zikirnya saja, zikirnya tanpa merinci, ya. Tapi ini bagus sebagai buku saku. Tapi kalau mau rincian, ya maka dua buku yang kita sebutkan tadi sangat kita anjurkan. Jamaah sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi rahimahullah taala sebagaimana biasanya akan menyebutkan kepada kita ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan zikir sebelum beliau membahas atau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir. Dan zikir itu kadang susah dipisahkan dengan doa, karena zikir juga kadang mengandung doa dan kadang juga tidak. Seperti subhanallah. Subhanallah itu ada doanya atau tidak? Subhanallah. Kelihatannya tidak, ya. Kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu zikir. Tapi zikir juga adalah astagfirullah. Astagfirullah. Zikir atau bukan? Zikir. Apakah ada doanya? Ada doanya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Jadi zikir dan doa itu saling berkaitan, ya. Zikir doa dan doa juga adalah zikir. Maka kita akan sebutkan ini dalil-dalilnya yang kadang mungkin sebagian bilang ini kayaknya doa. Ada mungkin bilang ini zikir saja. Ya memang demikianlah, antara zikir dan doa tidak bisa dipisahkan. Saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Kita mulai dengan ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Babnya nomor 244. Babun fadlu zikri wal hassu alaihi. Bab tentang keutamaan zikir dan motivasi untuk berzikir. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 di ayat ke-45. Allah mengatakan, wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar, ya. Ayat ini sebelumnya perintah wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itu yang paling besar. Apa paling besar? Kata banyak ahli tafsir kita, paling besar pahalanya dari semua bentuk ketaatan. Jadi banyak sekali ketaatan itu, tapi amalan yang paling besar pahalanya dari semua ketaatan yang ada justru zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Dan ada tafsiran yang lain yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, makna wala dzikrullahi akbar, bahwa zikir Allah itu lebih besar, artinya zikir Allah kepadamu itu lebih besar. Karena orang ketika berzikir kepada Allah, Allah pun akan berzikir kepadanya, mengingatnya. Fazkuruni azkurkum. Maka kata Abdullah bin Abbas, makna wala zikrullahi akbar, zikir Allah itu lebih besar, artinya kapan kamu sholat, kapan kamu berzikir kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepadamu lebih besar lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Kita salawat satu kali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita dapat salawat dari Allah? 10 kali, ya. Maka zikir ini kebutuhan kita untuk kita diingat oleh Allah dengan ingat yang jauh lebih mulia, dengan ingat yang jauh lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Yang kedua adalah ayat yang tadi kita bacakan, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Ini salah satu dalil tentang al-jaza'u min jinsil amal.
balasan itu selaras sesuai dengan amalan kita. Mau diingat oleh Allah, ingat juga Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Jazaan wifaqa, kata Allah. Balasan yang setimpal. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu juga kebaikan, bahkan Allah membalas lebih baik lagi daripada apa yang kita lakukan. Sebaliknya Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ketika mereka lupakan Allah, Allah melupakan mereka. Allah sebenarnya maha suci dari sifat lupa, tapi maksud Allah melupakan mereka, Allah meninggalkan mereka. Allah tidak akan mengurus urusan mereka lagi. Siapa lagi yang kita bisa dekati, yang kita bisa memohon kepadanya, minta kepadanya, jika Allah telah meninggalkan kita? Maka orang yang ingin diselesaikan urusannya, dimudahkan urusannya, diberkahi urusannya, maka hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya, firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-205. Allah mengatakan, ini di akhir-akhir surat Al-A'raf ya. Satu ayat terakhir di surat Al-A'raf. Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Wadhkur rabbak, dan ingatlah Rabbmu ya, ingat dengan hati kita, ingat dengan lisan kita. Wadhkur rabbak, berzikirlah kepada Rabbmu, fi nafsika, pada dirimu. Pada dirimu ini entah maknanya ketika kita bersendirian, atau fi nafsika juga adalah kita mengingatnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena fi nafs juga bisa bermakna dalam hati kita ya. Jadi paling sempurna zikir itu kalau dipadukan antara hati dan lisan ya. Tapi juga kadang ada zikir dalam hati, artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a, dengan menundukkan diri kepada Allah. Ini juga sifat al-khudu' wat tadarru'. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan papa ya, kefakiran. Kita rasakan dan sadari kita sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini miskin, kita ini papa, kita ini tidak punya apa-apa. Kalau Allah tidak memberikan kita, kepada siapa lagi kita meminta? Maka kita diperintahkan berzikir kepada Allah dengan menghadirkan sifat yang semacam itu. Wa khifah, dan dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya. Makanya zikir itu harus dengan khusyuk ya. Bukan justru dengan ya senang-senang, bernyanyi-nyanyi ya, ribut-ribut dan sebagainya. Harus ada perasaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ditegaskan dunal jahri minal qawli, dengan tidak terlalu dijaharkan ya. Jadi ini tidak terlalu dijaharkan, dan juga tidak terlalu wala tukhafid biha ya. Dalam ayat yang lain, wabtaqi baina dzalika sabila ya. Jadi tidak terlalu dijaharkan, tidak terlalu disirkan juga, cari jalan tengah di antara keduanya. Maka ini tidak boleh. Rasulullah pernah menegur sahabat-sahabat yang teriak-teriak pada saat zikir, dan dia mengatakan, engkau tidak memanggil dan tidak meminta kepada zat yang tuli, zat yang tidak mendengar. Engkau meminta, engkau berzikir kepada zat yang maha mendengar. Maka tidak perlu terlalu berteriak-teriak ya pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau teriak-teriak itu kadang hilang rasa khusyuk kita kepadanya. Minal qawli, dari suara kita. Lalu dikatakan bil ghudwi wal asal. Ini di antara waktu yang paling afdal untuk berzikir ya. Walaupun zikir itu seperti yang kita sebutkan tadi di semua waktu, tapi di antara waktu yang paling ditekankan adalah dua. Apa itu? Pagi dan petang, sore hari. Kenapa?
Karena kita mau mulai pagi kita dengan zikir. Kita mau menyambut malam kita juga dengan zikir. Dan juga di antara hikmahnya karena ba'da subuh dan ba'da asar tidak boleh kita sholat. Biar kita mau sholat tidak boleh. Tapi bukan berarti kita tinggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya dianjurkan setelah subuh zikir, memperbanyak zikir pagi. Tidak boleh sholat tapi zikir. Setelah asar juga begitu, tidak boleh sholat, maka kita perbanyak zikir kepada Allah. Sehingga memang ada khilaf tentang makna zikir petang itu ba'da asarkah atau ba'da maghribkah, ya, atau ba'da isyakah, dan sampai kapan, ya. Tapi di antara pendapat yang paling kuat insyaallah adalah dia dimulai dengan ba'da asar, ya. Dan kadang tidak mengapa di qadha, ya, kalau luput di ba'da asar bisa juga di ba'da maghrib, ya, karena masih masuk asyiyah, ya, asyiyah. Jadi ada kata-kata guduwan bil gudu wal asal, kadang juga gudu wa asyiyah, itu maknanya sama, ya. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang yang ghafilin. Orang ghafilin artinya orang yang lalai, ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir kepadanya. Kemudian firman Allah selanjutnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, ya, surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Ini lagi-lagi banyak-banyak. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Ya, kata-kata la'allah, kalau kita yang bilang, manusia yang bilang, itu artinya semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang bilang, maka dialah satu keniscayaan, kepastian. Pasti kalian beruntung, pasti kalian gitu. Ayat ini tentang apa ini ayat ini? Di surat Al-Jumu'ah. Ya? Surat Jumat. Pergi surat Jumat. Setelah selesai salat Jumat, ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau kita selesai salat Jumat, maka kita dipersilakan, ya, kenapa? Karena tadi ada orang yang beraktivitas jual beli siang-siang, ya. Makanya ulama kita, ya, memang banyak ulama kita juga bilang bagus kalau hari Jumat itu libur. Kenapa? Supaya bisa siap-siap sholat Jumat. Tapi kalau kita mau lihat dalil-dalil yang ada dalam sirah Nabi kita SAW, itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak libur, tetap juga beraktivitas jual beli. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Lalu apa? Wazarul bay', tinggalkan jual beli, karena mereka masih jual beli waktu itu. Tapi diingatkan, kalau sudah ada panggilan nida, panggilan azan, masuk sudah waktu sholat, tidak boleh lagi aktivitas jual beli. Kata ulama kita, jual beli yang dilakukan pada saat itu haram, sehingga penghasilan yang didapatkan pada saat sudah azan lalu orang masih jual beli, saya masih tahu menawar, dan akhirnya dia setujui dan dibayar pada sudah azan, dan dia tidak tinggalkan walaupun nanti dia pergi juga sholat Jumat, itu hartanya sudah haram karena dia melakukan di saat sudah azan berkumandang. Jadi mereka beraktivitas, tapi Allah larang dan Allah suruh untuk meninggalkan. Mereka tinggalkan, pergi sholat Jumat cepat-cepat. Lalu setelah sholat Jumat, Allah tidak mengatakan lama-lama lagi tunggu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan silahkan sekarang. Fas'au ila dzikril, fas'au ya wabtaghu min fadlih. Silahkan cari harta, cari keutamaan, cari rezeki. Tapi diingatkan, seorang mukmin itu bedanya dengan orang munafik dan bedanya dengan orang kafir,
aktivitas jual belinya, cari rezekinya juga selalu diiringi dengan wazkurullaha katsira, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan masjid pun, kita tinggalkan masjid untuk kembali melakoni jual beli yang sempat tadi tertunda atau sempat tadi kita hentikan, ya, karena para sahabat itu sebagaimana yang Allah katakan, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'an zikrillah. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mereka dari berzikir kepada Allah. Digambarkan oleh para ahli tafsir dan dalam buku-buku sirah dan dalam hadis-hadisnya bahwa mereka aktif dalam berjual beli, mencari nafkah yang halal, namun ketika datang panggilan Allah seketika mereka meninggalkan semuanya untuk menjawab panggilan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan mereka, sehingga ketika selesai sholat Allah tidak menyuruh mereka untuk lama-lama lagi tinggal. Allah mempersilakan mereka sekarang untuk kembali beraktivitas berjual beli, tapi tetap diingatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beda antara seorang penjual, seorang yang pedagang yang berzikir kepada Allah dengan pedagang yang tidak ada zikirnya kepada Allah. Ini dobitnya, ya. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Siapa penjual yang beruntung, siapa penjual yang sukses menurut Allah adalah yang berzikir kepada Allah. Jadi setelah selesai salat Jumat, wadhkurullah, ya, Allah katakan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlih, ya. Tapi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Mungkin ada yang bilang, tadi waktu kamu pergi salat Jumat banyak sekali datang pembeli, sayang sekali tidak ada kamu, tertutup, jadi saya yang dapat untung, ya. Banyak sekali saya dapat tadi uang karena kamu tidak ada. Padahal kita bersaingan sebenarnya, ya, sama barang dagang kita. Waktu kamu pergi salat Jumat banyak pembelimu, ya. Kita bilang orang yang paling beruntung di sisi Allah bukan orang ini yang tidak pergi salat Jumat, tapi yang meninggalkan itu lalu kembali setelah selesai salat Jumat dan memperbanyak zikir kepada Allah. Inilah yang paling beruntung, paling falah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, tinggal 2 ayat kita selesaikan saja ini supaya nanti kita langsung mulai dengan hadisnya. Bagian-bagian akhir dari muqaddimah ini kan muqaddimah, ya. Muqaddimah beliau selalu beliau sebutkan muqaddimah dengan ayat-ayat sebelum pembahasan inti hadis-hadis. 2 ayat terakhir yang beliau sebutkan adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-35. Ini surat Al-Ahzab ayat 35, ayat yang sangat mulia, menyebutkan 10 sifat yang mulia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Laki dan perempuan. Innal muslimina wal muslimat. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang taat kepada Allah dan perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-shadiqina was-shadiqat. Laki-laki dan perempuan yang jujur keimanannya kepada Allah. Was-sabirina was-sabirat. Laki-laki dan perempuan yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Wal khashi'ina wal khashi'at. Dan laki-laki dan perempuan yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang rajin bersedekah. Was-shaimina was-shaimat. Dan laki-laki serta perempuan yang rajin berpuasa. Wal khashi'in wal hafizina furujahum wal hafizat. Dan laki-laki serta perempuan yang menjaga kehormatannya. Puncaknya Allah sebutkan yang ke-10, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Dan laki-laki serta perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah. Tadi tidak dikatakan was-shaimina was-shaimati katsira, ya, wal mutasaddiqina katsira, tapi sampai pada pembahasan tentang zikir, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Tidak disebutkan lagi katsira karena
artinya wadzakirat katsiran juga ya, gitu dalam bahasa Arabnya seperti itu ya. Ini dalam balaghahnya disebut al-iktifa. Al-iktifa artinya tidak disebutkan lagi diulang, tapi maksudnya sama dengan yang disebutkan sebelumnya, bahwa laki dan wanita yang banyak zikirnya kepada Allah. Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Sebagian ulama kita kadang menyebutkan ini khusus mengatakan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apakah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ini ketika melaksanakan 10 hal ini, ataukah cukup dengan zikir? Kalau melaksanakan 10 ini sangat ideal, ini paling bagus. Tapi kadang ulama kita menjelaskan bahwa orang yang berzikir kepada Allah yang banyak dan yang baik laki-laki maupun perempuan sudah akan mendapatkan adallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Karena ini yang paling dekat dengan penyebutan pahala tersebut. Ala kulli hal, ini menunjukkan bagaimana zikir adalah puncak ya, zikir adalah puncak, karena seakan-akan ini dia adalah berurut ya, dia berurut sampai disebutkan yang paling terakhir mereka-mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, kata Allah, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, lagi-lagi zikir yang banyak. Bukan cuma uzkurullaha, tapi zikran katsira. Ingat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, kalau orang munafik itu zikir juga kepada Allah tapi zikirnya sedikit, maka kita harus beda dengan mereka. Allah katakan uzkurullaha zikran katsira. Apa zikir yang banyak? Itu kan biasa ya, ahli bid'ah yang menambah-nambah zikirnya. Sekali lagi, zikir yang banyak adalah komitmen dengan zikir yang diajarkan, sudah sangat cukup. Antum bisa zikir setiap saat, mulai bangun, baru bangun sampai tidur kembali, bisa terus zikir kepada Allah. Jadi setiap pergerakan kita, keluar masjid zikir, masuk masjid zikir, di jalan ada juga zikirnya, dan dalam keadaan menunggu-nunggu juga ada zikirnya sebenarnya, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada aktivitas tanpa zikir kepada Allah, kecuali itu di tempat buang hajat. Akramakumullah. Makanya sebagian ulama kita menjelaskan salah satu makna kenapa kita kalau sudah selesai buang hajat, kita keluar dari WC, dari toilet, kita bilang apa? Ghufranak, ampuni aku ya Allah. Ucapan seorang hamba seakan-akan bilang, saya sempat agak lalai tadi ya Allah, banyak sekali waktu yang tadi tidak bisa berzikir kepadamu, maka ampuni aku ya Allah ya. Karena seorang mukmin ketika tidak zikir kepada Allah, ada perasaan sesuatu yang hilang dari dirinya ya, sehingga dia merasa lalai dan merasa bersalah ya, padahal memang tidak boleh ya, padahal memang tidak boleh. Tapi itu di antara isyar kita mau tunjukkan bahwa kita memang sangat butuh untuk zikir kepada Allah, sehingga kapan kita lalai atau tidak sempat, maka kita perlu banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan wasabbihuhu bukratan wa asila, ini sama tadi dengan guduwa bil guduwi wal asal ya, guduwan wa asya. Ini lagi-lagi takkid menekankan tentang setelah diperintahkan zikir banyak-banyak di semua waktu, lalu lebih khusus apa? Pagi dan petang. Maka perbanyak zikir kita di pagi dan petang. Waktunya telah kita terangkan tadi. Sekarang ini muqaddimah tentang kitab zikir, dan insyaallah nanti kita akan mulai membahas hadis-hadisnya. Wallahu taala alam. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.